Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku sama Titin seperti biasa bakalan ngebahas tentang beasiswa-beasiswa yang mungkin bisa jadi rekomendasi kalian untuk nanti ketika teman-teman mau kuliah ya. Dan di samping aku, Titin, ini adalah mahasiswa yang dapat beasiswa BI ya, Tin? Ya, salah satu penerima. Ya, salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan sekarang aku mau tanya-tanya gitu, kayak persyaratannya apa aja sih, dan juga kayak berapa yang didapat tiap bulannya, kemudian juga apa aja tanggung jawab yang harus diemban gitu ketika mendapatkan beasiswa. Dan juga karena aku juga sebagai mahasiswa penerima beasiswa bidik misi, aku pun juga akan share juga apa aja sih kelebihan dari beasiswa yang aku dapat ini kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja kita mulai ke pembahasan. Jadi langsung aja kita mulai dari kayak awal ini Tin ya, kayak mungkin pendaftaran awal. Kayak mungkin kenapa sih Titin minatnya tuh pada saat itu milih BI, dan kenapa kok aku milih bidik misi? Dari siapa dulu? Dari kamu dulu. Ya, dari aku dulu ya. Nah teman-teman, mungkin kalau aku mulai cerita kenapa kok aku milih ataupun bisa tertarik ikutan bidik misi, karena jelas ya gitu, bidik misi itu kan kita bisa ngurus beasiswanya dari awal, Tin, sebelum kita masuk kuliah. Ya, jadi kita bisa prepare kayak dari segi pemberkasan, kemudian juga kita bisa tahu kita fix dapet apa enggak, paham nggak sih? Nah, dulu itu yang aku pikirkan guys, kalau mikirin beasiswa kan, kalau kita nunggu masuk dulu ke kampus kan, pikirannya kan masih 50-50 kan, bisa dapet bisa enggak gitu loh. Nah, aku pengen cari yang istilahnya langsung fix dapet kayak gitu. Nah, so that's why aku ikutan bidik misi dari awal, yang dimana salah satu syarat basicnya atau salah satu syarat dasarnya adalah emang dari keluarga yang tidak mampu. Nah, itu emang pada saat itu emang sampai saat ini sih anjir ya, aku sampai saat ini juga ya kondisi kayak keuangan pada saat itu emang tidak mampu, kategori tidak mampu, makanya aku bisa lolos, Tin. Itu sih alasan dasarnya. Kalau Titin sendiri? Alasannya karena kan ada macam-macam beasiswa kan. Aku nggak ambil bidik misi karena di awal udah nggak dapat bidik misi. Kan ada selain bidik misi ada PPA. PPA itu dulu itu dapatnya per semester. Bentar, kamu dapat PPA juga tadi? Enggak, aku daftar tapi nggak lolos. Oke. Terus tahun pertama ikut PPA nggak lolos, terus tahun keduanya di Bank Indonesia ini. Bank Indonesia sendiri ini masa penerimaannya 1 tahun. Jadi kan panjang, nggak setengah 1 semester lah. Itu sih kenapa kok milih di Bank Indonesia. Selain itu kan juga nominal ya. Iya benar, ya betul. Kalau di BI itu lebih besar ya. Iya. Emang besar banget. Besar. Berarti Titin bisa dibilang masuk kuliah dulu baru dapat atau baru apply beasiswa. Ya betul. Ya, kayak gitu ya berarti. Nah, itu bedanya. Nah, itu bedanya guys. Jadi bedanya kalau beasiswa bidik misi dan juga beasiswa PPA ataupun BI tadi, itu adalah kalau bidik misi itu didapat atau bisa dikategorikan kalian dapat atau enggak itu sebelum masuk kuliah. Tapi kalau untuk beasiswa PPA ataupun Bank Indonesia itu kalian harus kuliah dulu, harus tahu kayak IP kamu berapa, kayak prestasi berapa, kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti bisa jadi syarat untuk ikut beasiswanya kayak gitu. Tapi disclaimer juga ya ini ya. Ya, disclaimer enggak apa-apa. Bidik misi ini enggak di awal itu, di tengah-tengah bisa. Iya, betul, bisa daftar di tengah-tengah sebagai bidik misi pengganti buat kayak seandainya ada kayak Kriswandi nih di kuliahnya itu IPK-nya tidak memenuhi, otomatis kan bidik misinya dicabut. Kan ada kuota kosong. Nah, ini diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang udah masuk. Jadi itu namanya bidik misi pengganti. Iya, betul. Meskipun kalian di awal nggak dapat bidik misi, tapi di pertengahan kalian merasa aku belum daftar bidik misi tapi aku termasuk golongan orang yang seharusnya dapat bidik misi, kalian bisa daftar ikut di bidik misi pengganti. Ya, ini betul. Makasih Titin disclaimernya. Ternyata benar, aku juga baru ingat bahwa untuk penerima bidik misi itu emang nggak selalu di depan guys gitu, tapi di tengah-tengah. Kalau emang ada mahasiswa yang beasiswa bidik misi beasiswanya misinya dicabut karena ada beberapa faktor yang nanti aku bahas juga, itu nanti dialihkan ke mahasiswa yang emang layak untuk dapat kayak gitu. Itu di semester berapapun kok, serius. Jadi kalau emang semester 7 semester akhir pun juga bisa banget dapetin beasiswa bidik misi kalau emang ada slotnya, memenuhi kriteria dan syarat. Pasti akan dibuka setiap tahunnya, pasti ada. Dan itu kayak tiap prodi pasti nginfoin kok, Tin, ya biasanya. Kayak tiap prodi ataupun tiap fakultas itu pasti kayak ngasih info gitu kalau ini ada berapa slot untuk beasiswa bidik misi pengganti. Nanti teman-teman tinggal apply ataupun menghubungi prodi masing-masing. Iya, gitu. Benar-benar. Itu kalau ingatku dulu dari fakultas itu dari fakultas ada berapa kuota, di
prodi ada berapa kuota. Nah, biasanya di prodi ini yang nyari dosen. Iya betul. Kalau gitu HMP. Iya, jadi kayak intinya kayak nyari orang lah ya, yang siapa yang layak untuk dapat kayak gitu. Betul. Nah sekarang kita bahas ini aja deh Tin, kayak ketika kita udah dapet beasiswa, ya kan, kita kan juga harus mikirin proses dulu gitu kan, sebelum gitu loh, sebelum pendaftaran. Nah ya kita ngomongin pendaftaran, kita ngomongin BI dulu. Nah dulu persyaratannya gampang apa susah nggak sih Tin menurut kamu? Karena kalau kita ngomongin nominalnya BI kan gede banget kan. Nah pasti mungkin orang-orang luar mikirnya kalau uangnya gede ataupun yang didapat gede pasti prosesnya ataupun seleksinya juga ketat kayak gitu-gitu kan. Nah Betul. berkasnya itu apa aja sih gitu? Berkasnya Yang kamu ingat aja dulu deh. Form A1 itu biodata kita standar lah, nama, email, Facebook, dari jurusan apa, terus ada motivasi ikut apa, pernah dapat BI beasiswa BI enggak gitu. Form A1. Setelah itu kita bikin motivasi letter. Dimana itu mencantumkan motivasi apa yang apa namanya? Mendasari gitu ya. Kenapa ikutan itu? Kenapa yang nyeleksi berkas kita itu milih kita diloloskan itu apa? Jadi kayak nge-branding gak sih Tin? Kayak nge-branding kenapa kok kita juga layak gitu dapat beasiswa ini kayak gitu. Okay. Apa yang buat kamu layak dapat beasiswa ini tuh dicantumkan di motivasi letter itu sendiri. Selain itu ya apa lagi ya sih? Tak ingat-ingat. Kayak berkas fotokopi gitu apa Tin? Iya, KHS gitu. I see. Berarti kayak KHS, KRS gitu-gitu ya? Setelah itu penghasilan orang tua. Oh tetap slip gaji juga tetap Tin? Di apa namanya, di persyaratan tuh juga tulis ya? ada apa namanya untuk keluarga yang kurang mampu juga kita juga bisa melampirkan surat keterangan dari desa kalau tidak mampu, atau juga cukup surat keterangan penghasilan orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada slip gaji ya kita minta di kelurahan. Tapi Tin ini aku pengen tanya ya, BI ini siapapun boleh ikut nggak sih Tin? Like kayak Sukmama emang background kamu kayak orang kaya nih, anggapnya keluarganya dokter atau guru, itu emang masih bisa dapat nggak sih? Nah, menurut kamu dari sepengetahuan kamu? Bisa dapat. Nah itu berarti pertimbangannya apa? Kalau yang meloloskan ini tuh bukan dari pihak kampus. Jadi yang menyeleksi calon-calon peserta ini dari Bank Indonesia sendiri. Oh benar. Berarti nggak dari orang ketiga gitu ya? Jadi kayak langsung dari BI-nya. Langsung dari ya. Cuma berkas kita itu mungkin dihimpun atau dari fakultas dulu karena ada surat rekomendasi dari fakultas. Setelah itu ke universitas ini nanti diserahkan ke Bank Indonesia. Oh, I see. Nanti baru keluar nama-nama orang yang lolos administrasi, habis itu seleksi wawancara. Oke. Berarti sekali lagi ya guys gitu, kalau kalau Bank Indonesia itu emang background apapun ya Tin, mau kamu orang nggak mampu ataupun orang mampu gitu, berarti bisa apply kayak gitu kan. Karena yang penting sesuai dengan syarat. Pokoknya kayak memenuhi persyaratan lah ya gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan bidik misi ya guys, yang kayak aku tadi, syarat basicnya adalah ya kamu nggak mampu gitu loh, paham nggak sih? Kalau emang kalian dari keluarga yang berada, ya itu berarti udah nggak lolos gitu loh, karena emang udah nggak sesuai dengan kriteria. Nah kayak gitu. Di bidik misi sendiri bukannya ada survei? Oh ya benar. Tempat tinggal. Karena gini ya, karena kalau untuk tahunku sama tahun yang baru-baru ini kan agak beda kan Tin. Kalau dulu kan aku nggak ada istilahnya kayak pakai kartu-kartu gitu loh guys. Sekarang itu aku nggak tahu ya istilahnya tuh kayak beasiswa KIP atau mahasiswa KIP gitu. KIP. Aku juga kurang paham itu apa. Tapi kalau zamanku dulu emang itu ada survei itu tetap ada. Jadi kayak pihak kampus itu tetap datang ke rumah untuk nge-survei, kemudian juga tanya-tanya orang tua, kondisi realnya apa, terus kemudian ditanya-tanya kayak pekerjaan orang tua apa. Jadi kayak sekedar interview gitu untuk untuk mengetahui dan juga memvalidasi apakah informasi yang di-submit sama yang disampaikan oleh orang tua itu beneran kayak gitu sih. Berarti tadi sekali lagi ya Tin, berarti setelah pemberkasan langsung ke seleksi interview nanti kalau lolos. Kalau lolos nanti. Nah bedanya kalau di bidik misi nggak ada interview. Jadi istilahnya kayak apply aja, home visit, setelah home visit keluar kamu keterima apa enggak kayak gitu. Nah bedanya sama PPA itu interview dulu. I see. PPA kan interview dulu, pemberkasan. Interview itu sambil ngumpulin pemberkasan. Seingat aku gitu sih. Bawa berkasnya, setelah itu pengumuman hasil akhir. Dan mungkin kalau teman-teman bingung ya PPA ini apa? PPA ini adalah beasiswa yang dari prodi ya Tin? Dari fakultas nggak sih? Dari univ ya? Peningkatan prestasi akademik. Tapi kan yang ngasih univ kan? Nggak tahu aku. Yang ngasih? Kayaknya. Nggak tahu. Ya, soalnya aku nggak tahu. Ya mungkin akan aku tulis ya guys nanti itu PPA itu apa, kita juga kurang tahu. Tapi yang jelas PPA itu kalau sepemahaman aku itu beasiswa yang dikasih dari univ, yang dimana
yang Dikelola nyeleksi. sama fakultas. Yang nyeleksi adalah nanti pihak fakultas gitu loh. Jadi yang nanti nyeleksi ataupun yang proses-proses pendaftaran dan sebagainya, yang ngewawancara itu adalah pihak fakultas. Iya. Dan yang ngelolosin pun juga pihak fakultas kayak gitu. Yang merasa ini tuh berhak lolos atau enggak itu fakultas, bukan pihak univ gitu. Dan juga menurut aku persyaratannya itu juga sama kayak BI ya. I mean like nggak lihat background kamu guys. Yang dapat PPA itu juga whether kamu orang yang berada ataupun enggak itu juga bisa tetap daftar. Menurut aku kayak gitu sih. Enggak sih kalau menurut aku. Oh iya dah. Dari berdasarkan pengalaman aku ya. Surveinya Titin gimana? Ini kan PPA itu kan peningkatan prestasi akademik. Otomatis kan dari nilai yang bagus kan. Oh IPK gitu ya. Seharusnya. Seharusnya. Tapi di sini enggak, didahulukan dari mahasiswa yang backgroundnya kurang mampu. Oh I see. Meskipun IP kamu tinggi, tapi kalau kamu dirasa orang fakultas tidak layak untuk mendapatkan beasiswa, ya enggak lolos. Tapi sebetulnya juga logis-logis aja nggak sih Tin? Ya sebenarnya logis-logis aja gitu. Cuman mungkin ya, tapi aku dulu pernah ditawarin juga untuk ikutan PPA, tapi karena emang aku udah dapat bidik misi, jadi nggak bisa kayak gitu. Di sini tuh kita itu kalau udah dapat satu beasiswa nggak bisa ikut lagi. Ya itu benar. Jadi nggak boleh serakah ya. Dan selain itu juga kalau dapat beasiswa nggak bisa ikut penurunan UKT. Dan itu nggak bisa. Kayak aku kemarin ada penurunan UKT karena aku ikut beasiswa bidik misi, salah satu penerima itu nggak bisa. Soalnya ada persyaratan bukan penerima beasiswa gitu. Bidik misi ataupun PPA, BI gitu. Iya. UKT itu kayak uang kuliah tunggal ya guys, kayak SPP yang dibayar tiap 6 bulan, yang dimana ya tiap semester. Kalau kamu penerima beasiswa kayak BI ataupun PPA, itu kamu tetap bayar SPP gitu loh, paham gak sih? Kayak uang beasiswanya tuh kayak uang bersih, yang dimana terserah kamu mau alokasikan itu untuk keperluan kamu kuliah ataupun untuk bayar SPP ataupun apa itu terserah. Tapi kalau bidik misi guys, konsepnya adalah kamu nggak bayar SPP sama sekali, tapi kamu akan dikasih uang, istilahnya kayak uang apa Tin ya? Kayak uang bulanan. Iya, uang bulanan itu sebesar, kalau di tahunku itu adalah 700.000 per bulan. Enggak, kayak gitu. 650. Enggak, kalau aku 700. Awalnya 650 naik kayak jadi 700. Itu kayak jarak berapa bulan ya? Kayak 1 semester kayaknya. Itu habis itu ada kebijakan baru jadi 700 per bulan. Terus kayak ada gitu. aku dengar sampai 750 juga. Enggak. Kalau 750 aku nggak tahu sih, mungkin tahun yang bawah ya, aku nggak tahu kalau berapa sekarang, tapi yang jelas pada tahunku itu terakhir kali aku dapat yang bulan kemarin itu tetap 700.000 kayak gitu Tin. Oh ya, kita ngomongin nominal nggak sih? Kan aku udah tahu nih, aku kan udah tahu ya kayak bidik misi 700 ataupun sekitar itulah, di bawah 1 juta. Nah kalau Titin sendiri itu kalau di BI itu apakah ada kategori atau kayak fix tiap orang sama semua dapatnya? Tiap orang sama semua, tapi kan beasiswa di BI Bank Indonesia itu kan ada yang apa ya, reguler sama yang atasnya lagi ada. Lupa ya, kalau ya lupa aku namanya apa. Aja. Nah itu dengan IPK itu minimal, kalau yang atasnya itu 3,5 itu minimal. Kalau aku Oke. Dulu nggak apa-apa. Nominal, oke baik, nominal. Kalau di BI sendiri itu total semua 1 tahun 12 juta. Pencairan 2 kali. Jadi setiap semester dapat 6 juta. Kalau dihitung-hitung ya tiap bulannya ya 1 juta. Berarti hitungannya per bulan 1 juta ya Tin ya. Dan itu cairnya setahun 2 kali. Berarti per semester kayak 6 juta nggak sih Tin? Dan itu durasinya berapa Tin? 1 tahun tok ya? 1 tahun. 1 tahun. Berarti kalau 1 tahun itu 2 semester tok ya Tin ya? 2 semester tok. Pertanyaannya adalah kalau seumpama di awal dapat BI semester maba, terus boleh nggak sih semester selanjutnya ikutan BI lagi? Boleh. Cuma kalau maba nggak bisa ikut. Semester minimal berapa? Semester 3 berarti ya, 3 atau 5 yang berapa sih? Lupa aku. 5 kayak 5. Oh, Kak 3 tadi. 3 mulai semester 3. Ya kayaknya mulai dari semester 3 itu udah bisa ikutan BI. Ada minimal SKS yang harus ditempuh dulu. Dan juga IPK nggak sih? Kayak IPK terakhir gitu loh guys. Kan nggak mungkin maba kan belum tahu IPK berapa gitu kan. Sudah sesuai mungkin dari semester 3 kita tahu kayak perolehan IPK semester sebelumnya berapa, itu bisa bisa jadi patokan kayak bisa nggak sih ikutan BI kayak gitu. Betul. Dan bisa ikutan 2 kali Tin ya. Kalau emang lolos. Iya, kalau emang lolos. Kayak gitu. Kan itu, dan nggak semua jurusan bisa ikut ya kalau di bank. Hah? Iya benar true. Ini benar. Nggak semua jurusan itu bisa ikutan Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia, karena ada ketentuannya jurusan apa aja. Kalau di FISIP sendiri yang bisa ikut menerima daftar beasiswa Bank Indonesia itu cuma ilmu komunikasi.
investasi nggak bisa, karena aku nggak tahu ya guys, itu emang persyaratan dari Bank Indonesianya. Jadi yang rata-rata yang dapat itu kayak anak ekonomi nggak sih, Tin? Kayak jurusan Ya, ekonomi gitu loh, ekonomi, yang banyak. hukum, teknik juga ada, teknik informasi, sistem informasi, teknik informatika ada. Nah itu yang juga ngebuat beda sama bidik Pendidikan misi. juga ada. Kalau bidik misi kan semua prodi bisa dapat, kayak buat prodi kalian itu apapun itu Semuanya, bisa. nggak ada ketentuan. Nggak ada Pokoknya ketentuan. mahasiswa dengan minimal UKE, IP segini gitu. Iya, tapi kalau untuk BI sendiri itu dipilih-pilih kayak gitu guys. PPA juga kan nggak ada ketentuan prodinya kan. Iya, kalau PPA Semuanya nggak ada, bisa. PPA juga bisa semuanya dapat. Ya, kita break dulu nggak sih, Tin? Iya, break dulu. Kita break dulu ya guys, ada adzan. Lumayan. Nah guys, sekarang kita langsung ngomongin tanggung jawab ya yang harus diemban ketika kita sebagai penerima beasiswa. Nah kita cerita dari Titin lagi. Maksudnya kayak Titin, ketika kamu dapat BI, itu menurut kamu beasiswa BI, ya ngapain kamu aja ngapain gitu. aja dan bentuk pengabdian yang harus kamu lakukan itu apa aja? Jadi ya kalau kita dapat beasiswa Bank Indonesia itu ada komunitasnya, namanya Genbi, Generasi Baru Indonesia. Sering orang itu kalau arti kepanjangannya Genbi itu Generasi Bank Indonesia. Sebenarnya bukan, sebenarnya Generasi Baru Indonesia. Nah di sini itu komunitasnya di setiap kampus ada. Nanti setiap kampus ini ada itu komunitas Korkom. Di UTM ada kan komisariatnya UTM. Setelah itu UTM itu termasuk golongan Korkom Suramadu, Surabaya Madura. Nah di situ ada BPH, ada divisi-divisi. Jadi setiap divisi punya kegiatannya masing-masing. Jadi selama 1 tahun ini masa penerimaan itu kita banyak kegiatan. Contoh kegiatannya apa Tin? Contohnya? Contohnya Yang udah kayak kamu ikutan juga melaksanakan kegiatan itu. ini di Genbi UTM ya, Iya. itu ada Genbi mengajar, di mana itu kan online ini kita. Jadi setiap minggu itu ngajar untuk anak-anak SMP, bahasa Inggris, matematika, itu setiap minggunya itu beda tema. Tuh setelah itu edukasi mengenai Madura, tapi juga di sosial media. Mungkin karena juga online ya Tin ya. Oh, karena mungkin pandemi juga. Jadi kegiatannya banyak yang online Iya, saat bener. itu. Banyak banget yang online. Jadi kalau ngomongin tanggung jawab ya, antara kita penerima beasiswa dan Bank Indonesia, kewajibannya kita tuh sebagai frontliner, garis terdepan yang membantu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan baru BI. Nah, sosialisasinya itu nggak selalu tentang ngumpulin orang, ngasih tahu kebijakan BI itu ini enggak. Cuma kayak kita di sosial media, kayak kemarin aku ada festival Syariah Indonesia. Bank Indonesia itu Fesyar. Itu kita setiap hari kan ada kegiatan-kegiatan. Nah, itu kita bantu follow up. Tuh, tentang QRIS. Itu juga tahun kemarin juga ada edukasi itu tadi, ngefollow up info-info tentang QRIS itu. Jadi kayak ngebantu ini ya Tin, kayak nge-share informasi aja ke masyarakat biar kayak juga update juga tentang informasi dari BI, kebijakan-kebijakan baru dari BI kayak gitu. Tapi kalau untuk dari IPK Tin, nah itu kayak apakah juga ada standar kayak ketika kamu keterima harus mempertahankan IPK kayak gitu, ada nggak sih? Iya pasti, soalnya kan kita kan cair 2 kali ini. Setiap pencairan itu, sebelum pencairan itu kita itu memberikan ngelampirkan kartu hasil studi KHS. Jadi kalau IPK tidak memenuhi ya mungkin nggak cair. Atau mungkin lama gitu caranya. Dan di Bank Indonesia sendiri itu sistemnya poin ya. Di Genbi itu ada poin-poinnya. Poin itu dilihat dari keaktifan. Memang dinilai dari keaktifan kegiatan-kegiatan. Kayak di BI Bank Indonesia sendiri itu setiap minggunya. Kalau tahun kemarin ya itu 1 minggu ada 2 webinar. Jadi kalau setiap ikut berapa poinnya, dan nanti akan di follow up siapa poin yang kurang. Dan dari tahun sebelum di atasku ya yang kegiatannya offline itu pernah ada kejadian kekurangan poin dan pencairan keduanya itu susah. Jadi nggak bisa cair. Jadi dinilai dari aktifnya itu adalah kayak di poin-poin kegiatan. tadi itu ya. Jadi di poin-poin tadi dan juga itu akan berpengaruh ke pencairan uangnya nanti di semester selanjutnya kayak gitu. Berarti selain IPK juga harus dipertahankan. Berapa Tin minimal kayak 3,5 nggak sih? 3,5. Minimal 3,5 itu harus dipertahankan ya guys itu. Kalau kurang dari itu kemungkinan adalah proses pencairannya itu bisa lama ataupun ada kayak bisa dicabut juga kayak gitu. Harus ada tanggung jawabnya lah. Kalau kita ngomongin bidik misi ya sekarang, itu mungkin kalau teman-teman juga tahu adalah yang penting teman-teman harus IPK-nya stabil. At least kalau aku amannya adalah 3 ya. 3 ataupun 3 ke atas ataupun stabil 3 itu nggak masalah. Di bawah itu
dulu itu masih ada teguran. Kayak seumpama ditegur 1 kali karena mungkin nggak memenuhi IPK. Tapi setelah itu kebijakan itu dihapus. Kalau udah nggak memenuhi langsung dicabut kayak gitu. Tanpa ada kata kamu Iya, dicabut langsung aja. kayak nggak ada kata-kata ampun lah ya istilahnya, dan itu emang harus dicabut dan akan dialokasikan ke mahasiswa lain kayak gitu. Dan juga bedanya masa periode ya. Tadi kan kalau Titin masalah BI kan ngebahas BI itu dapatnya 2 kali. Itu 1 tahun ya Tin. Tadi per 6 bulan. Tapi kalau untuk bidik misi sendiri itu full 4 tahun atau 8 semester. Kalau semua teman-teman lebih dari itu, kayak kalian nggak lulus tepat waktu, mau nggak mau beasiswanya juga harus dicabut dan kalian harus bayar UKT sesuai dengan kebijakan kampus masing-masing kayak gitu. Nah, kalau ngomongin ini lagi Tin ya, kayak bukan beban sih, lebih kayak ke hal-hal yang emang harus di perhatikan ketika kita udah dapat beasiswa, apalagi kalian bidik misi, itu adalah selain mempertahankan IPK adalah juga tetap harus aktif. Benar. Kayak tetap juga ada komunitas-komunitas IMB ya. Kalau di UTM itu ada Ikatan Mahasiswa Bidik Misi di UTM, dan itu juga harus buat kegiatan-kegiatan, ikutan PKM, ikutan lomba-lomba kayak gitu-gitu, dan juga ngebantu prodi kalian masing-masing untuk menaikkan akreditasi kayak gitu. Aku baru tahu yang tentang yang terakhir tuh, membantu prodi meningkatkan akreditasi. Jadi kalau aku terakhir ya guys, ketika aku mau yudisium ini itu aku kayak ditagih gitu loh, kayak sertifikat apa yang pernah aku ikut, kemudian juga kayak lomba-lomba apa aja yang pernah diikuti, terus juga pernah ikutan kayak kayak nerbitin jurnal apa enggak kayak gitu-gitu. Nanti itu disetorkan ke prodi masing-masing untuk ngebantu akreditasi kayak gitu guys. Dan inti dari itu adalah berarti kalau kalian udah dapet beasiswa apapun ya Tin ya, kayak beasiswa apapun itu ya emang nggak bisa langsung lepas gitu loh, paham nggak sih ya, kalian ada kontraknya, ada hal yang harus yang diperhatikan, dipertanggungjawabkan juga. Dan salah satu resiko terbesar kalau kalian emang ngerasa gagal ataupun kayak ngelanggar aturannya ya pasti dicabut, ada konsekuensinya kayak gitu ya. Sama aja kayak kamu dikasih orang ngasih, pasti nggak mungkin cuma-cuma ngasih, pasti kita ada timbal balik. Nah, timbal baliknya itu macem-macem. Kalau dari bidik misi sendiri kan bantu akreditasi, bantu ke PKM. Kalau di Bank Indonesia kan bantu mensosialisasikan kebijakan di Bank Indonesia sendiri. Jadi ini kita kayak closing aja Tin. Ya udah langsung kita langsung closing aja. Jadi buat teman-teman, inti dari video yang kita buat adalah ini kan kayak kita ngobrol santuy aja ya, dan kita emang nggak ngebahas semua Tin kayak jenis-jenis beasiswa gitu, karena sebetulnya masih banyak banget beasiswa yang ditawarkan ya ketika kalian jadi mahasiswa di kampus-kampus ada gitu. Ada juga beasiswa Jarum juga loh, aku lupa sampai. Ada juga kalau di UTM itu ada juga beasiswa Tahfidz Din. Hafidz gitu yang apal Al-Qur'an itu juga ada. Cuman kan kita kan nggak di bidang itu, paham nggak sih? Kita nggak berani tahu tentang bidang itu, jadi nggak bisa ngomong banyak. Takutnya nanti malah salah-salah ataupun nggak sesuai kan ya mohon maaf gitu kan. Jadi kita yang ngomongin yang kita dapat aja. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran ataupun pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang beasiswa bidik misi ataupun Bank Indonesia, kalian komen-komen aja di bawah biar kita juga bisa diskusi bareng kayak gitu Tin ya. Atau buat teman-teman yang kepo atau pengen tahu lebih dalam tentang beasiswa Bank Indonesia, nanti bisa tanya-tanya di grup di Instagramnya Genbi UTM. Nanti jadi kalian di sana DM, tanya miminnya, adminnya di Bank Indonesia. Kalau mau daftar beasiswa Bank Indonesia itu gimana caranya, daftarnya kapan, persyaratannya apa aja. Follow aja di IG-nya Genbi UTM. Dan di situ mungkin juga akan ada tanggal-tanggal tertentu ya, kayak kapan mulai penerimaan kayak gitu-gitu. Mungkin buat kalian juga bisa prepare dari sekarang. Betul banget. Udah guys, I think that's all my video tentang beasiswa. Semoga informasi ini bermanfaat. Mungkin obrolan kita juga agak random, it's okay. Tapi overall buat kalian yang tanya-tanya silakan aja, dan juga jangan lupa untuk subscribe. That's all my video and I'll see you next on my video. Bye bye guys.